Yuk, dah. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya pada kelas silakan untuk menyiapkan kelas serta memimpin doa sebelum belajar. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita akan mulai pembelajaran mengenai cerpen. Untuk kelas 11 IPS, ada yang tahu nggak apa itu cerpen? Ya benar, cerita pendek. Selain cerita pendek, ada yang lebih tahu nggak apa makna dari cerpen lebih lengkapnya? Supaya lebih singkat. Nah, benar, supaya lebih singkat, betul. Ada lagi jawabannya? Oke, kita kupas ya, apa itu cerpen? Nah, cerpen disebut juga sebagai cerita pendek, atau lebih tepatnya cerita yang menceritakan tentang suatu peristiwa satu tokoh utama dalam sebuah cerita. Nah, apa sih yang membedakan antara cerpen dengan teks lainnya ataupun narasi-narasi yang lain seperti novel atau fabel? Ada yang tahu nggak apa perbedaan antara cerpen dengan narasi-narasi yang lain? Benar, salah satunya itu alur cerita. Iya, ada lagi? Kalau yang itu yang dibantu cuman sesuai jalannya atau tangan, karena kalau novel itu kan banyak tokoh-tokoh lain yang dibahas. Ada sesuainya. Iya, betul. Kalau cerpen terfokus pada satu tokoh utama dan satu peristiwa. Ada lagi yang tahu apa itu cerpen? Ada yang tahu lagi nggak perbedaan cerpen dengan narasi yang lainnya? Atau ciri-ciri cerpen deh, apa yang membedakan antara cerpen? Ya benar, ceritanya pendek. Itu kumpulan cerpen berarti. Ada kesimpulan. Nah, terdapat kesimpulan atau amanat. Ya benar, ada puncak masalah atau konflik dalam permasalahan di sebuah cerita pendek tersebut. Kita selanjutnya yaitu ciri-ciri cerpen. Nah, itulah yang membedakan antara cerpen dengan teks-teks yang lain seperti novel atau fabel. Cerpen itu berfokus pada satu tokoh. Kalau kita lihat pada novel-novel yang pernah kita baca, ada yang pernah baca novel nggak? Nah, kalau cerpen, ada yang pernah baca cerpen sebelumnya? Nah, benar, SD udah kita pelajari juga mengenai cerpen, SMP juga pernah dibahas mengenai cerpen. Jadi sebenarnya cerpen ini bukan materi baru ya untuk kita, tapi kita mungkin lebih mengenal lagi apa itu cerpen, bagaimana cerpen yang lebih baik gitu. Dan juga di dalam cerpen itu dibatasi kata-kata yang menjadi patokan untuk menulisnya. Ada yang pernah ikut lomba cerpen nggak di sini? Lomba menulis cerpen, ada yang pernah ikut nggak? Biasanya itu kalau lomba menulis cerpen pasti jurinya memberikan kriteria penilaian ataupun syarat dan ketentuan untuk menulis cerpen. Salah satunya yaitu katanya kata-kata dan cerpen itu tidak boleh lebih dari 10.000 kata. Kalau ditugaskan menulis cerpen pernah? Kau aja sih, Wan. Kalau cerpen
kancil. Si kancil itu termasuk fabel. Karena cerita tentang hewan. Pengalaman pribadi juga bisa loh kita jadikan cerpen. Karena cerpen kan cerita pendek. Kalau kita tulis, ya kalau kita tulis bisa kamu menemukan sebuah peristiwa dalam hidup yang menurut kamu itu berkesan, misal baru dituliskan HP pertama kali, terus kali, ya boleh, konfliknya, benar, konfliknya, kali, ya, padahal karena kita ada diri sendiri, itu berarti masuk ke puncak masalah. Ya, Man, tadi ada apa? Oke, kita masuk ke selanjutnya. Salah satunya yaitu ceritanya padat. Ada yang tahu nggak maksud dari ceritanya padat itu apa? Nah, benar, tidak bertele-tele. Tidak juga poin. Nggak ada plot twist seperti novel yang ceritanya berbelit-belit. Muter-muter ceritanya. Benar. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Itu mengenai nilai-nilai. Kita kasih waktu 5 menit untuk kalian semua cari tahu apa itu nilai-nilai yang disebut dalam sebuah cerpen. Ada agama, moral, sosial, dan sosial. Ya, benar ya. Tidak nyampe 5 menit, semuanya bisa. Tapi tahu apa yang dimaksud dengan nilai agama? Ada yang bisa angkat tangan menjelaskan apa itu nilai agama? Satu-satu. Ya, benar, keagamaan. Ada alasan yang bukan? Kita kupas satu-satu mengenai nilai agama. Ada yang bisa menambahkan lagi nilai agama tadi apa? Ada yang bisa menambahkan nilai agama itu apa? Ya, kepada Tuhan. Cuma satu moral. Ya, benar. Cuma satu itu masuk moral. Kalau ketuhanan itu pasti masuk ke dalam sosial dan kalau moral itu berarti gimana norma-norma dalam masyarakatan ya termasuk baik buruknya kita di masyarakat itu termasuk dalam nilai moral. Ada yang tahu nilai budaya itu apa? Budaya masyarakat. Ada yang tahu lagi? Nah, benar, tradisi. Ya, ada istiadat. Itu yang dimaksud dengan nilai budaya. Nilai tradisi, kebiasaan, adat istiadat itu termasuk dalam nilai. Ya, betul. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Ini ada nih buku paket. Yuk, semuanya silakan buka buku paket. Kita lihat contoh cerpen. Bagi yang nggak bawa buku paket, silakan 1 ke 2 sama temennya ya. Buka buku paket halaman 103. Ada yang nggak punya buku paket mejanya? Ini aku tasnya kecil, nggak ada apa-apa. Ibu ada di sana. Paling pinjam tolong menolong ya. Demonstrasi halaman 103. Salah satu cerpen yang ada di buku paket dengan judul Robohnya Surau Kami oleh A.A. Nafis. Oke, ada yang mau bacakan cerpen Robohnya Surau Kami? Saya tak.
dan dia tambah tak mengerti lagi dengan keadaan dirinya, karena semua orang yang dilihatnya menyerahkan sebagai ibadahnya dari dia sendiri. Bahkan ada salah satu seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah dan bergelar di pula. Lalu Nabi Saleh mendekati mereka lalu bertanya kenapa mereka di neraka semuanya. Tetapi sebagaimana Haji Saleh, orang-orang itu pun tak mengerti dan bagaimana Tuhan kita ini, kata Haji Saleh kemudian, bukankah kita disuruhnya taat beribadah, beriman, dan semua sudah kita kerjakan selama hidup kita. Tapi kini kita dimasukkan neraka. Ya, kami juga berpendapat demikian. Tengoklah itu orang-orang senegeri kita semua yang tak pula ketaatannya beribadah. Ini sungguh tidak adil. Memang tidak adil karena orang-orang itu membagi ucapi Haji Saleh. Kalau begitu, kita harus minta kesaksian kesalahan kita. Kita harus mengingatkan Tuhan. Kalau dia silap, memasukkan kita ke neraka ini. Benar. Kalau ada yang lain membenarkan Haji Saleh, kalau Tuhan tak mau mengakui itu siapa aja, bagaimana suatu suara melengking di dalam kelompok orang banyak itu. Oke, program selanjutnya kepada Agnes Wilahan. Sudah proses, jika yang menghubungkan Tuhan Saleh, apa kita resolusinya juga karena suara lain, rupanya ditunjuk menjadi pimpinan gerakan dan perjuangan. Itu dan kepada keadaan Haji Saleh. Yang begitu sekarang, kami sedang berdemonstrasi menghadap Tuhan. Juga sekali, di dunia ini, dengan saja banyak yang kita peroleh sebuah suara mendengar. Setuju, setuju, setuju. Mereka bersuara beramai-ramai. Lalu mereka berdoa bersama-sama menghadap Tuhan. Dan Tuhan bertanya, kalian mau apa? Haji Saleh yang berpikir-pikir dan menjadi pimpinan berbicara lalu ke Tuhan. Dan dengan suara yang menggelegar, dan mengira indah, dia memulai pidato. Oh Tuhan kami yang Maha Besar, kami yang menghadap bukti adalah umatmu yang paling taat beribadat, yang paling taat menyembahmu. Kamilah orang-orang yang selalu menyebut namamu, memuji-muji kebesaranmu, memperobatakan keadilanmu dan lain-lain. Kita buka minatlah di luar kepala kami, tak sesat sedikit membuatnya. Akan tetapi, Tuhanku yang Maha Kuasa, setelah kami engkau panggil kemari, engkau memasukkan kami ke neraka. Maka sebelum terjadi hal-hal yang tidak diingini, maka dari sini, atas nama orang-orang yang cinta padamu, kami menuntut agar hukuman yang kau janjikan kepada kami, dijauh kembali dan memasukkan kami ke surga, sebagaimana yang kau janjikan dalam kitab-Mu. Kalian yang tinggal di mana? Kalian Tuhan. Kami ini adalah umat-Mu yang tinggal di Indonesia, Tuhanku. Oh, dan di antara yang sungguh itu, ya benar itu seperti itu. Karena yang Tuhan kalian, Maha Kaya Raya, penuh oleh logam, minyak dan berbagai tambang lainnya bukan. Benar, benar, benar. Tuhan kami, Tuhan bagi kami. Mereka membayar uang sebentar, karena pada pikiran Tuhan tidak mau diingat kembali. Menyanyilah mereka sekarang, bahwa Tuhan telah jelas dan Tuhan semua juga yang berdoa. Di negeri di mana kalian berkumpul, dan orang-orang itu sampai di sana. Benar, benar, benar. Itulah negeri kami. Di negeri di mana penduduknya sendiri melarat itu. Ya, ya, ya. Itulah dia negeri kami. Negeri yang lama punya orang lain itu. Ya Tuhanku. Sungguh akan penjajah-penjajah itu Tuhanku. Dari sana dan hasil tanahmu. Mereka yang menyuruhnya dan yang memilikinya bukan. Benar Tuhanku. Jika kami tidak mendapat apa-apa lagi. Sungguh rahmatnya mereka itu. Oke, selanjutnya kepada Dina, silakan. Di negeri yang paling kotor itu, hendak aku dengan kamu selalu berlari. Dan mengerjakan aku mana lain juga yang mengajar mengajarkan. Benar Tuhanku, tapi bagi kami kalau mengajar itu, kami tak mau kamu yang penting bagi kami ialah menyembah dan memuji Engkau. Engkau rela Tuhan melakukan? Benar, kami rela sekali Tuhanku. Karena kerelaan itu adalah disebut tergelar bukan. Sungguh pun akan kami melarat,
Jadi kata-kata aja lah. Oke, yang lain jangan ditepis ya. Oke. Apa? Lapar saya boleh bisa. Biar saya saja. Oke, sekali lagi dijamin. Saya tidak punya kartu. Nggak harus kena orangnya, tapi sekitar mejanya. 5 meter dari mejanya berarti itu. Aku udah tahu hari ini. 5 meter dijauh kali. 5 meter. 50 cm. Ilham. Iya. Kau Marco. Pada Ilham, mulai Dewi harus menjelaskan nilai-nilai kebagian apa. Ini kita bagiannya apa? Kita lihat ya, Ilham dapat materi mengenai apa? Bukan manusia dengan alam sekitar. Nah, apa maksudnya? Apa? Nama gamenya Sausi. Silakan jelaskan berdasarkan cerpen yang sudah kita baca tadi. Jelaskan apa itu tadi materinya? Alam sekitar. Silakan jelaskan nilai apa yang terkandung dalam cerpen yang berhubungan dengan alam sekitar. Nilai sosial. Silakan Bro Ilham dijawab. Yang berhubungan dengan alam sekitar. Edukasi dulu, kalau itu nilai agama dan moral yang berhubungan dengan alam sekitar. Sumpah Bu, ini maksudnya gimana caranya? Kan tadi kita membahas mengenai nilai-nilai ini yang ada di dalam cerpen. Nilai ini termasuk dalam nilai moral dan agama yang berhubungan dengan alam sekitar. Coba jelaskan contoh yang berhubungan dengan alam sekitar itu seperti apa nilainya? Menjaga lingkungan agar tetap aman dan tidak tercemar pada manusia. Dan melestarikan alam sekitar. Saya lagi lempar, Bu. Ya. Oh, Aku mau lempar. keren. Jangan lihat depan dong kalau lempar. Belakang di bawah. Bau cukai yang harus bisa. Kamu tutup mata ya.
materi apa yang Bapak dapatkan? Nilai agama dan sosial. Nilai agama dan sosial, hubungan manusia dengan Tuhan. Coba dapat sebutkan hubungan manusia. Hubungan manusia dengan Tuhan seperti apa yang terkandung dalam cerpen Robohnya Surau Kami. Silakan sebutkan dapat tanpa membaca ulang. Gina. Beri tepuk tangan kepada adik kelas. Terima kasih kepada Dava dan teman-teman yang lain, Ananda dan yang tadi yang sudah menjawab dan menjelaskan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen Robohnya Surau Kami. Ada yang bisa mengulangi apa saja yang ada dalam nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam cerpen Robohnya Surau Kami? Nilai sosial, nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, budaya, moral, agama, moral, sosial, budaya, apa? Kita bahas aja mengenai nilai agama dan moral terlebih dahulu karena kita bahas kembali mengenai nilai agama dan juga nilai moral yang terkandung dalam Robohnya Surau Kami. Kita ulangi sama-sama ya. Yang pertama, mengikuti hubungan antara manusia dengan Tuhan. Contohnya seperti 1. Dua, ngaji, doa, nah ya bertakwa, beriman, meyakini kalau Tuhan itu ada. Yang kedua, hubungan antara sesama manusia. Ya, contohnya seperti saling saling benar, memberikan kasih sayang seperti saling istri, adil, sidi dan istri. Adil, sidi dan jangan dong. Apalagi hubungan sesama manusia. Soal meminta maaf dan juga tolong. Ada yang bisa mencontohkan tolong seperti apa? Tidak sesuai dengan cerpennya dong. Dan juga mengenai minta maaf. Jadi aja sih itu sebenarnya salah. Dia sama kakek-kakek yang meninggal itu, dia meninggal pada diri dengan membawakan syukuran ke lehernya karena mendengar cerita dari aja sini mengenai orang yang taat agama, menjalankan perintah Tuhan tanpa melibatkan hubungan manusia dengan manusia. Nah seharusnya di situ aja sini meminta maaf dan memberikan hal yang dirasa tidak seharusnya disampaikan kepada kakek-kakek tersebut karena kakeknya sampai bunuh diri kan. Juga ada yang bisa mengulangi hubungan manusia dengan alam sekitar. Ada lagi? Ada nggak pengalaman dari cerita mengenai hubungan manusia dengan alam sekitar dan cerita tadi? Pengalaman yang baik. Dengan pengalaman yang mana? Silakan.